Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan rangkuman dari materi 10 sampai materi 16. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dari saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gilang Asrori. Saya Aliana Hafiza. Saya Mayrin Pratama Putri. Pada slide ini kita membahas tentang Enterprise Resource Planning atau yang biasa disebut ERP. ERP merupakan sistem perangkat lunak yang terintegrasi dan digunakan perusahaan untuk mengelola seluruh sumber daya dan proses bisnis dalam suatu sistem. Mulai dari perencanaan, produksi, penjualan, keuangan, hingga tenaga kerja, semuanya saling terhubung. Dengan ERP, perusahaan bisa mendapatkan informasi yang akurat dan terkini sehingga membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Kemudian ada tujuan dan karakteristik ERP. Tujuan utama dari ERP adalah mengintegrasikan data antar departemen sehingga informasi tidak terpisah-pisah. Selain itu, ERP juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas proses bisnis, mengurangi duplikasi data, serta mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sedangkan karakteristik ERP antara lain bersifat terintegrasi, menggunakan pemrosesan data secara real time, memiliki sistem modular, dan menggunakan standar proses bisnis yang sudah baku. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu ERP memiliki beberapa kelebihan seperti data yang lebih akurat dan konsisten, proses kerja yang lebih cepat dan efisien, serta koordinasi antar departemen yang lebih baik. Selain itu, ERP juga sangat membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Namun, ERP juga memiliki kekurangan, di antara lainnya yaitu ada biaya implementasi yang relatif mahal, proses penerapan yang kompleks dan memakan waktu, serta membutuhkan pelatihan bagi pengguna. Jika tidak dikelola dengan baik, ERP juga memiliki risiko kegagalan. Kemudian ada modul ERP. ERP terdiri dari beberapa modul yang saling terhubung, yaitu ada keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia, produksi dan manufaktur, serta logistik dan supply chain management. Setiap modul memiliki fungsi masing-masing namun tetap terintegrasi dalam satu sistem ERP. Selanjutnya ada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau yang biasa disingkat ESDM, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola data dan aktivitas sumber daya manusia dalam perusahaan. Sistem ini membantu pengelolaan karyawan secara terstruktur dan memastikan data SDM tersimpan secara terproses serta terintegrasi. Kemudian ada fungsi sistem informasi SDM, yaitu fungsi utamanya adalah perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, serta penggajian dan kompensasi. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan SDM menjadi lebih efektif, efisien, dan terorganisir. Pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi adalah suatu proses terstruktur yang dilakukan untuk merancang, membangun, menguji, dan menerapkan sistem yang mampu mengolah data menjadi informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Proses ini bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional organisasi serta membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Pengembangan sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, efisien dalam penggunaan waktu dan biaya, mudah digunakan, serta mudah dipelihara dan dikembangkan di masa depan. Metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem merupakan kumpulan metode, prosedur, dan aturan yang digunakan secara sistematis dan membangun sistem informasi. Pendekatan terstruktur bertujuan agar sistem sesuai kebutuhan pengguna, tepat waktu, efisien biaya, mudah digunakan, dan mudah dipelihara. Kemudian ada implementasi sistem informasi, yang dimana tahap penerapan sistem yang telah dirancang dan dikembangkan sebelumnya agar dapat digunakan secara nyata oleh pengguna. Pada tahap ini, sistem mulai dijalankan dalam lingkungan kerja organisasi, meliputi proses instalasi, penyesuaian data, pelatihan pengguna, serta pengujian sistem. Lalu, tujuan implementasi adalah memastikan sistem dapat berfungsi dengan baik, mudah digunakan, dan mampu mendukung kegiatan operasional organisasi secara efektif dan efisien. Dan selanjutnya, tujuan implementasi sistem informasi. Yang pertama, memastikan sistem berjalan sesuai perancangan. Yang kedua, membantu pengguna menggunakan sistem dengan benar. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang keempat, ada mengurangi kesalahan dalam pengolahan data.
Selanjutnya, ada tahap implementasi. Tahap implementasi meliputi instalasi sistem, migrasi data, pelatihan pengguna, pengujian sistem, serta penerapan sistem secara penuh dalam lingkungan kerja. Dan kesimpulannya, implementasi sistem informasi yang baik memastikan sistem dapat digunakan secara optimal, diterima oleh pengguna, dan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Keamanan informasi. Keamanan informasi adalah usaha untuk melindungi informasi agar tetap aman, tidak disalahgunakan, dan selalu bisa diakses saat dibutuhkan. Keamanan informasi berpegang pada 3 prinsip utama, yaitu kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi. Kerahasiaan memastikan hanya pihak yang berhak yang dapat mengakses informasi. Keutuhan menjaga agar informasi tetap akurat dan tidak berubah. Sedangkan ketersediaan menjamin informasi dapat diakses kapan saja oleh pengguna yang berwenang. Keamanan informasi merupakan tanggung jawab semua pihak dalam organisasi, baik internal maupun eksternal, karena semuanya terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan informasi. Ancaman keamanan dapat berasal dari dalam atau luar organisasi, baik disengaja maupun tidak, seperti serangan malware, virus, worm, trojan, dan spyware. Pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi adalah supaya untuk memastikan sistem informasi berjalan dengan aman, data terlindungi, dan informasi yang dihasilkan akurat serta dapat dipercaya. Pengendalian ini dilakukan untuk mencegah kesalahan, kecurangan, dan penyalahgunaan sistem. Pengendalian sistem informasi mencakup pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum berfokus pada keamanan sistem secara keseluruhan, seperti pengaturan akses pengguna dan perlindungan perangkat keras maupun perangkat lunak. Sementara itu, pengendalian aplikasi memastikan proses pengolahan data berjalan dengan benar. Dengan pengendalian yang baik, organisasi dapat menjaga keamanan data, meningkatkan kendalian sistem, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Kesimpulannya, sistem informasi berperan penting dalam mengolah data menjadi informasi yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan. Keberhasilan sistem informasi ditentukan oleh pengelolaan sumber daya informasi yang baik, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Pengembangan dan implementasi sistem yang terencana akan membuat sistem informasi berjalan efektif, membuat manfaat bagi organisasi.